Halo semuanya, apa kabar kalian semuanya ya? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Oke, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan. Berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke pick card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu kabar baik di akhir bulan yang akan kamu dapatkan. Jadi, buat kalian semuanya yang merasa penasaran kira-kira kabar baik apa untuk kamu di akhir bulan ini, tetap terus ikuti pick card reading kali ini. Dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick card reading kali ini. Oke, seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, sebisa mungkin teman-teman semuanya fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang kabar baik yang akan kamu dapatkan di akhir bulan ini. Di sini udah terbuka ya, ada kartu The Fool, ada kartu The Fool. Terus ada kartu, ada kartu The Fool. Yang ketiga, yes. Kita coba tata terlebih dahulu. Oke, teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi, teman-teman, saran dari saya gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading. Jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru. Karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, coba akan Clarissa lihat. Kabar baik yang akan kamu dapatkan di akhir bulan ini. Oke. Maaf suaraku masih agak serak ya karena pergantian musim, pergantian cuaca. Oke, di sini Ace of Cup, ada kartu Judgment juga, ada kartu Knight of Swords.
Yes. Di sini ada 2 kartu terbuka. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang kabar baik yang akan kamu dapatkan di akhir bulan ini. Oke, kabar baik apakah itu? Aku di sini melihat bahwa nantinya di akhir bulan ini kamu akan merasakan sebuah kebebasan gitu. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi. Misal kamu saat ini sedang merasa sulit pada hubungan, ya berarti kamu akan merasa dibebaskan dari kesulitan hubungan tersebut. Misal kamu ngerasa kurang bagus sama finansial gitu, mungkin di akhir bulan ini gitu kamu akan mendapatkan sebuah rejeki, ataupun dalam artian tuh kayak yang semula kamu sedih karena mungkin finansial kamu berkurang akan bertambah. Terus aku juga melihat bahwa mungkin apabila kamu yang masih ngerasa sendiri gitu, kamu akan menikmati kesendirian tersebut, walaupun intinya tuh kayak belum dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar apakah dia jodoh atau bukan gitu, tapi setidaknya kamu menikmati kesendirian kamu ini dengan penuh sukacita. Dan nantinya gitu, dalam artian tuh kayak entah cepat atau lambat gitu, pasti akan ada seseorang yang berusaha dekat dengan kamu gitu. Cuman saya yakin sih gitu bahwa kamu ini nantinya gitu, walaupun kamu tidak terlalu berambisi gitu mencari pasangan, mencari jodoh gitu, tapi kamu menikmati kesendirian ini, merasa happy, merasa seneng gitu loh. Jadi seperti itu. Terus di sini aku ngelihat sih bahwa ini terutama yang untuk memiliki sebuah hubungan. Di sini yang saya lihat, kamu akan terbebas dari belenggu atau kesedihan yang saat ini sedang kamu hadapi. Karena Clarissa paham bahwa kamu flashback ke belakang kemarin, mungkin baru aja berantem atau merasa kurang bahagia sama pasangan kamu. Terlihat di sini bahwa pasangan kamu sering uring-uringan, sering cuek-cuekan, bersikap dingin, bahkan dalam artian tuh kayak dia bener-bener nggak bisa ngertiin kamu gitu, dia bener-bener nggak bisa tahu gitu cara memperlakukan kamu seperti apa, sehingga ya sudah gitu berantem lagi, stuck komunikasi, nyambung lagi sampai nggak jelas gitu. Dan akhirnya aku melihat ada sebuah harapan yang cukup besar dari hubungan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dalam artian tuh kalian akan belajar memulai di akhir bulan ini tuh kayak mulailah gitu introspeksi diri, pendewasaan diri satu sama lain gitu. Ya, mungkin salah satu di antara kalian ada yang merasa sudah, aku ini udah dewasa, tapi yang satu sisi ngelihatnya dewasa dari mana gitu. Sedangkan kamu aja bersikap masih suka seperti ini gitu. Dan kayaknya di akhir bulan ini kalian berdua akan mulai saling, dalam artian tuh udah capek lah, udah lelah gitu kalau kita ini terus-terusan berantem gitu. Sedangkan ya kita udah waktunya untuk melakukan sebuah pendewasaan. Terus buat yang mungkin di sini masalah finansial gitu, yang mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu kayaknya lagi ancur-ancuran nih sama yang namanya finansial gitu. Kamu kayaknya udah, dalam artian tuh kayak keuangan kamu mulai meredup, dalam artian tuh kayak ya ngerasakan sedikit kesulitan gitu, terutama masalah finansial. Mungkin di akhir bulan ini akan ada sebuah rejeki atau kejutan tak terduga yang nantinya akan kamu dapatkan, yang semula kamu merasa suntuk, merasa galau gitu karena uangnya berkurang, karena uangnya nggak bertambah gitu. Nantinya itu kamu akan merasakan bahwa wah, ternyata di saat aku bener-bener butuh butuh uang gitu, ternyata ada gitu. Dalam artian tuh rezeki yang memang kayak nggak tak terduga gitu, yang datang di saat kamu butuh. Terus buat yang mungkin kamu yang ngerasa sendiri, yang ngerasa jomblo, masih belum memiliki pasangan, di akhir bulan ini walaupun belum datangnya dia, seseorang yang dalam artian tuh jodoh kamu atau seseorang yang bisa mengetuk pintu hati kamu gitu, tapi kamu ngejalani hari-hari kamu gitu dengan kesenian kamu, yang sebelah kamu itu kayak masih ngerasa galau, masih ngerasa sedih gitu. Ih, kenapa sih gitu, aku kok belum juga dipertemukan dengan jodoh aku kenapa ya kok belum dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar serius sama aku. Nantinya gitu kamu akan belajar banyak mengikhlaskan, yang artinya tuh is okay lah gitu, semuanya yang aku jalani saat ini aku serahkan aja sama Tuhan gitu, biar Tuhan yang menentukan. Kalau memang gitu jodoh
ada seseorang jodoh untukku gitu, pasti dia akan datang juga gitu, walaupun tanpa kita mencari. Jadi kamu akan belajar mulai mengikhlaskan. Terus di sini balik lagi yang memiliki hubungan gitu, yang memiliki hubungan tuh sepertinya di sini tuh kayak bukan cuma belajar pendewasaan aja, tetapi sepertinya kalian berdua sudah mulai memikirkan rencana untuk kedepannya. Rencana untuk apa, Kak Clarissa gitu ya? Rencana untuk membangun statement yang lebih serius, karena bisa dibilang ya kalian sebenarnya pacaran, menjalin hubungan ini udah cukup lumayan lama. Tetapi aku melihat kalau dari sisi kedewasaan satu sama lain sepertinya dikatakan dewasa kayaknya masih belum gitu. Jadi bener-bener harus, dalam artian tuh kayak bener-bener di akhir bulan ini seperti ya kalian berdua akan mengintrospeksi diri gitu. Karena apa gitu ya, next selanjutnya, langkah selanjutnya, karena kamu akan memikirkan langkah selanjutnya yang lebih serius. Terus buat yang memiliki kesulitan mungkin dari segi finansial, keuangan gitu, di akhir bulan ini, mungkin di akhir bulan ini gitu ya, di bulan ke depan gitu, kamu akan lebih bisa menghandle keuangan, kamu jauh lebih bisa memanage keuangan. Yang semula flashback ke belakang kemarin, seharusnya uang itu kamu gunakan untuk sesuatu hal yang lebih bermanfaat atau intinya itu kamu gunakan untuk memprioritaskan suatu hal yang memang harus diutamakan, tapi ternyata karena tergiur belanjaan, mungkin barang-barang murah gitu, akhirnya uang tersebut kamu pakai untuk pergi belanja tersebut gitu. Dan saya melihat bahwa kedepannya kamu, terutama dampak besarnya itu di bulan depan sih gitu. Aku melihat bahwa kamu semakin smart lagi dalam mengatur strategi keuangan kamu. Intinya itu kamu jauh lebih bijaksana daripada sebelumnya gitu. Jadi kayak kamu itu lebih tahu lah gitu, mana yang harus kamu dulukan dan mana yang tidak gitu. Karena mungkin kamu juga belajar dari kesalahan. Terus aku juga di sini sepertinya kamu kedepannya ini bakalan mulai bisa lebih berhemat lagi daripada sebelumnya. Karena memang sepertinya itu walaupun ada rezeki yang tak terduga, tetapi nantinya itu akan ada sebuah kebutuhan yang sedikit membutuhkan porsi lebih banyak daripada sebelumnya. Dan di sini kamu juga sepertinya juga ingin sih sebenarnya itu kayak mencari potensi-potensi baru atau mungkin mencari uang tambahan gitu. Sebenarnya kamu ingin hal tersebut. Tapi saran dari saya sih sesuaikan aja gitu sama kapasitas kamu. Karena setiap manusia gitu, setiap orang memiliki porsi masing-masing gitu. Si A misal gitu, dia bisa double beberapa pekerjaan, tapi kondisi fisik kamu belum tentu sama kayak si A nih gitu. Jadi saran dari saya sih, perhatikan juga kesehatan kamu. Jangan mikirin cari uang mulu, jangan mikirin intinya tuh cari duniawi dulu gitu. Pikirkan juga kesehatan, karena ya boro-boro gitu kamu dapat uang yang sesuai dengan porsinya, tapi nantinya kalau misalnya kamu sakit gitu, dalam artian kan membutuhkan uangnya juga lebih besar gitu. Jadi harus bisa sama-sama saling mengimbangi. Terus buat yang tadi yang masih sendiri gitu, aku di sini ngelihat sih bahwa nantinya kamu akan mulai belajar ikhlas gitu, belajar ikhlas dalam menjalani hidup, yang artinya mungkin kamu kemarin tuh kayak masih suka ngedumam ya, dalam artian tuh dalam hati kenapa sih gitu, orang-orang lain aja seusia aku udah menikah, udah memiliki jodoh, kok aku kok belum ya gitu. Nantinya kamu akan belajar rela, belajar ikhlas, akan menyerahkan semua kehidupan asmara kamu, baik cinta kamu itu sama Tuhan gitu. Dan di sini hal yang positif, dan kamu kedepannya akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa kamu nantinya juga jadi orang itu lebih smart dalam memilih. Dalam artian kamu nggak akan ceroboh lagi nih dalam memilih. Dalam artian tuh kalau misalnya kamu memilih seseorang yang nggak sesuai dengan keinginan kamu gitu, kamu nggak bakalan ambil gitu, dan kamu bakalan bener-bener menghargai setiap proses yang terjadi gitu. Misal gitu ada seseorang yang berusaha mendekat gitu, kamu nggak langsung nerima, tetapi kamu melihat dulu nih gitu, dia niat nggak gitu, dia bisa diajak serius nggak. Kalau misalnya kamu bisa diajak serius, ya ayo gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa diajak serius, ya maaf, karena hati dan perasaan nggak bisa digunakan untuk main-main gitu.
Terus di sini Ace of Cup yang artinya terutama buat kalian yang udah memiliki hubungan, aku di sini ngelihat bahwa hubungan kalian sepertinya lambat laun itu semakin membaik, hubungan kalian lambat laun itu semakin erat. Dan di sini aku melihat bahwa intinya tuh perasaan antara kamu dan pasangan kamu itu sama-sama kuat. Di sini buat yang merasa kalian perempuan atau cewek, di sini kamu akan merasakan gitu ya, masih itu dapat banyak cinta, banyak kasih sayang, banyak surprise gitu. Terus juga ini ya tuh kayak kamu merasa diprioritaskan dan diperhatikan. Dan buat kalian semuanya yang merasa kalian cowok, di sini aku melihat bahwa kamu akan melihat sebuah perubahan signifikan dari cewek kamu. Yang semula mungkin cewek kamu temperamen, gini dia bisa jadi lebih dewasa. Dan yang semula dia susah untuk diatur, tapi dianya itu lebih bisa diatur dan mau lebih bisa menghargai perkataan kamu. Ini buat yang kalian yang merasa cowok tadi. Terus di sini buat yang cewek gitu, di sini kalian juga akan dalam artian tuh akan melihat pengorbanan dari pasangan kalian masing-masing. Dimana mungkin ya pasangan kalian flashback ke belakang kemarin tuh kayak masih nih kurang gitu, rasa berkorban gitu. Untuk serius saja belum bisa dilihat gitu, apalagi berkorban gitu. Di sini yang kamu akan melihat perubahan, bukan perubahan besar ya, perlu digaris bawah. Perubahan dalam artian tuh kayak step by step gitu. Kamu akan melihat sebuah perubahan gitu, perubahan secara lembut tapi dampaknya besar gitu. Yang semula dia mungkin nggak banyak berkorban, nggak banyak berjuang, kamu bisa melihat bahwa dia itu lebih banyak berkorban dan berjuang untuk kamu. Terus buat yang mungkin tadi merasa kesulitan finansial, baik yang cowok maupun cewek itu, baik zodiak apapun, di sini aku melihat bahwa sepertinya bukan cuma rezeki aja yang tak terduga gitu. Karena kamu orangnya potensi. Apabila kamu mau lebih bisa fokus dalam bekerja, fokus dalam meniti karir, saya yakin bahwa kamu akan mendapatkan sebuah reward gitu. Reward dari atasan kamu bisa, dari bos kamu bisa. Yang jelas tuh penghargaan atas kerja keras kamu. Karena sebenarnya kamu ini orangnya potensi pekerja keras. Tetapi kalau misalnya kondisi hati kamu nggak stabil gitu ya, maka segala sesuatunya jadi kacau balau. Dan di sini saran dari aku, ya kamu sebisa mungkin, karena kamu kan orangnya potensi gitu, kamu lebih ke depannya ini harus bisa lebih fokus ya ke depannya untuk meniti karir. Karena akan ada sebuah pencapaian atau penghargaan yang nantinya akan kamu dapatkan apabila kamu bisa lebih serius lagi dalam bekerja. Terus buat yang mungkin merasa jomblo gitu, tenang gitu. Jomblo bukan akhir dari segalanya, sendiri bukan akhir dari segalanya. Ya, seperti apa yang kamu lakukan ke depannya, kamu akan mulai banyak belajar ikhlas di sini. Dimana setelah kamu tahu makna arti tentang keikhlasan yang sesungguhnya, maka disitulah mungkin jodoh atau seseorang yang kamu impikan itu akan datang. Walaupun kamu sudah nggak terlalu berharap banyak gitu. Dia hadir di saat ya memang gitu, kamu udah menyerahkan semuanya sama Tuhan. Jadi benar-benar dalam artian tuh percaya bahwa orang yang baik pasti akan dipertemukan dengan orang yang baik gitu. Orang yang bersabar ya pasti akan dipertemukan dengan orang yang sabar pula. Dan di sini kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar sesuai dengan isi hati dan keinginan kamu. Tapi ingat, buat kamu harus sabar, jangan terlalu berambisi. Ikuti saja alur yang mengalir dan serahkan semuanya sama Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan akan mempersiapkan jodoh untuk kamu itu yang terbaik. Terus Clarissa juga melihat di sini, di sini tuh ada kartu judgment menggambarkan tentang buat yang memiliki hubungan gitu. Aku di sini ngelihat bahwa walaupun flashback ke belakang kemarin sempat ya godaannya itu besar, cobaannya juga gede, ujiannya juga, badainya juga besar gitu. Tetapi apa yang kamu lakukan flashback ke belakang kemarin tuh udah bagus kok gitu. Cuman ya tinggal Dewi Fortunanya aja yang mungkin datangnya itu baru datang di akhir bulan ini. Tetapi bagaimanapun juga kamu jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Dalam artian tuh karena apa yang kamu lakukan itu udah bener kok, udah sesuai dengan porsi kamu. Jadi walaupun ini dia aku banyak
yang berusaha deket kamu, banyak yang berusaha deket dengan pasangan kamu, tapi kalian tetap gitu fokus satu tujuan gitu. Kita sama-sama nggak boleh tergoda gitu, karena walaupun kita sering berantem, kita sering cekcok gitu, tapi dalam hati kalian itu sesungguhnya kalian berdua masih saling suka dan masih saling sayang satu sama lain. Tetapi memang karena kurang kedewasaan, karena sisi childisme yang membuat terkadang kalian suka berantem. Itu aja sih. Jadi kedepannya buat kalian ya sebisa mungkin kalian harus bisa lebih bijak dan lebih dewasa lagi. Terus buat yang di sini mungkin yang tadi yang merasa masalah finansial di sini tuh, walaupun terkadang godaan juga banyak gitu. Terkadang namanya setiap manusia pasti memiliki keinginan, memiliki ekspektasi masing-masing, pingin A, pingin B, pingin yang C gitu. Terutama apabila kita ngelihatnya gitu, barangnya itu kayak lebih murah daripada biasanya. Dan terkadang gitu, kita suka lupa diri nih gitu. Uang yang seharusnya kita gunakan untuk kita prioritaskan, kita gunakan untuk dalam artian sesuatu hal yang penting, akhirnya karena tergiur sama keinginan kita, jadi ya sudah gitu, kita tanpa mikir, tanpa berpikir panjang, kita tergoda. Alhasil setelahnya kita ngerasa nyesel gitu, ngerasa nyesel salah apa. Dan di sini tenang gitu, kamu di sini akan jadi seseorang yang jauh lebih perfeksionis, yang jauh lebih bijaksana lagi dalam memanage keuangan. Jadi setelah kamu mungkin terjatuh di lubang yang salah gitu, kamu kedepannya itu bakalan lebih ngerti lagi gitu. Kamu akan lebih pintar berhemat, kamu lebih pintar lagi dalam memanage keuangan, karena ya kamu sudah belajar dari pengalaman yang tadi gitu. Terus kamu juga di sini nanti kedepannya gitu, karena di sini aku melihat godaan terbesar kamu adalah barang belanjaan, barang murah gitu. Kamu kedepannya tuh jadi lebih ngerti gitu loh. Kamu jauh lebih bisa mengontrol tentang keinginan kamu buat membeli sesuatu hal tuh yang sebenarnya masih bisa ditunda. Terus buat yang mungkin kalian ngerasa sendiri gitu, aku di sini ngelihat sih bahwa nantinya gitu, apabila ada seseorang yang akan mendekat di dalam kehidupan kamu, di sini aku melihat sih bahwa kamu nantinya itu bener-bener nggak ingin terlalu buru-buru, tidak ingin terlalu berambisi gitu. Nikmati aja proses gitu, karena sebenarnya nantinya gitu, kalaupun dia datang, yang kamu cari itu adalah keseriusan, cari pendamping hidup, bukan cari pacaran atau cari kesenangan. Jadi kamu lebih bisa dalam artian tuh memilih seseorang yang sesuai nggak nih sama aku gitu, yang cocok nggak sih sama aku gitu. Jadi kamu jauh lebih pintar gitu daripada sebelumnya. Bukan berarti saya mengatakan kamu kemarin tuh nggak pintar, tapi kayak kamu lebih smart lagi gitu loh. Terus di sini kamu jadi lebih percaya diri ke depannya. Di sini aku ngelihat bahwa buat kamu yang mungkin kemarin gitu ya, ini terutama yang memiliki hubungan gitu, yang kemarin tuh mungkin kamu kurangnya rasa percaya diri nih, kamu kurang, dalam artian tuh kurang yakin sama pasangan kamu, dan kurang percaya diri sama hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama pasangan kamu gitu. Tapi kedepannya di sini aku melihat bahwa kamu itu jadi lebih percaya diri gitu, karena ya udah banyak di-liku kehidupan yang udah kalian lewatin, udah banyak kesulitan yang udah kalian terjang gitu. Dan kayak kedepannya kamu jadi semakin, yang semula kamu gak percaya diri, kamu jadi lebih percaya diri dan yakin gitu, bahwa orang yang kamu pilih, bahwa hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu, ini adalah hubungan yang akan membawa kamu ke jenjang kebahagiaan gitu. Ya mungkin yang kemarin tuh kayak kamu masih kayak ngerasa kurang yakin gitu ya, karena kamu masih belum melakukan sebuah pembelajaran diri, sama-sama saling introspeksi diri. Setelah kalian sudah melakukan perbaikan hubungan, kalian udah sama-sama saling introspeksi diri gitu, kedepannya kamu jadi lebih semakin yakin dan percaya diri lagi menghadapi hari-hari bersama pasangan kamu. Bahkan ya kebahagiaan tersebut kayak udah ada di depan mata gitu loh. Terus di sini buat yang mungkin merasa kesulitan finansial tadi, aku di sini ngelihat bahwa kamu jadi di sini tuh kayak lebih, dalam artian tuh kayak lebih tahu resiko. Yang semula kamu kan orangnya nggak mikir gitu, yang penting aku seneng, aku ngerasa puas, ya udah aku beli gitu. Jadi kayak kedepannya kamu lebih tahu resiko tentang apa sih gitu. Ya aku beli ini gitu, sedangkan ada yang harus saya dahulukan gitu. Apabila aku beli ini gitu, nantinya dampaknya seperti apa. Jadi kayak kamu ini
bener-bener memiliki kemampuan yang kayak jauh lebih, ini tuh kayak takut resiko gitu. Yang semula kan kemarin ya udah deh gitu, aku nggak mikir gitu resikonya apa, yang penting udah aku ngerasa puas beli aja, yang penting barangnya murah aku ngerasa seneng gitu, ya udah beli aja. Jadi kayak kedepannya tuh kamu lebih tahu gitu loh, aku beli ini ketika uangku aku segini nih dampaknya apa ke depannya gitu, ketika aku di sini nantinya berdampak apa gitu. Jadi kayak kamu itu lebih tahu. Terus di sini buat yang lebih kayak masih ngerasa sendiri, aku lihat di sini memang kamu memiliki bayang-bayang yang kurang bagus dari masa lalu kamu. Dan di sini kamu jadi lebih, intinya tuh kayak lebih tahu nih gitu, mana orang yang benar-benar tulus ke kamu, mana seseorang yang hanya manfaatin kamu, dan mana yang seseorang tuh hanya modusin kamu. Jadi kayak kamu di sini tuh kayak benar-benar memiliki kemampuan untuk mengetahui hal tersebut. Jadi intinya tuh kayak ya dibalik mungkin kamu yang gagal berkali-kali gitu, tapi akhirnya kan kamu benar-benar dibekali kemampuan untuk melihat gitu, mana seseorang yang benar-benar tulus buat kamu dan mana yang orang cuma modusin kamu gitu. Jadi kayak orangnya tuh kayak benar-benar kamu jadi lebih ngerti lah gitu, mana yang modus dan enggak gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa di sini tuh kayak mungkin ya, memang kan di start di akhir bulan ini, tapi dampak yang akan kamu rasain tuh kayaknya di awal bulan depan gitu. Kamu akan merasakan sebuah energi tuh kayak kebahagiaan dari kesulitan-kesulitan yang kemarin kamu hadapi. Jadi kayak kamu akan merasakan dampak yang super nih gitu. Kamu akan merasakan dampak yang bener-bener perubahan yang mungkin kamu kayak agak sedikit merasa gitu di bulan depan ini gitu. Tapi bagaimanapun juga gitu, ketika kamu udah ngerasa bahagia dan kamu udah ngerasa mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu, sebisa mungkin kamu jangan lupa untuk bersyukur. Karena bagaimanapun juga gitu, bersyukur adalah rasa terima kasih kita terhadap Tuhan, karena sudah diberikan rahmat, kelimpahan gitu, sesuatu hal yang kita inginkan. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Terus juga di sini walaupun kalian sudah ngerasa berbahagia, fan-fan aja gitu, kalian jangan lengah dalam artian tuh oke, semuanya udah baik-baik aja. Karena namanya sebuah hidup gitu, itu seperti story, seperti novel gitu. Terkadang alurnya bisa naik turun gitu. Jadi jangan merasa bangga diri gitu ketika kamu ngerasa bahagia terus gitu. Seharusnya kamu harus memiliki side gitu, memiliki perlindungan gitu terhadap masing-masing gitu. Baik yang mungkin ngerasa hubungannya kemarin kurang beres, yang ngerasa jomblo, keuangannya masih berantakan gitu, yang itu dalam artian tuh kamu harus benar-benar bisa membentengi diri gitu. Bagaimana biar intinya tuh bahagia ini tetap stabil gitu loh. Jadi harus memiliki proteksi diri, intinya tuh seperti itu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa di sini kamu akan jadi seseorang tuh yang jauh lebih kuat lagi dalam menghadapi situasi apapun. Maksudnya gimana sih gitu? Ya, kamu akan jadi pribadi tuh yang kayak lebih kuat lagi, yang lebih ide tuh kamu jadi seseorang tuh yang nggak gampang rapuh, yang nggak gampang lemah gitu. Karena ya kekuatan kamu saat ini tuh tercipta dari cara kamu menghadapi beberapa problem yang udah kamu lalui flashback ke belakang kemarin. Jadi kamu seolah-olah ini kayak terlahir bertransformasi menjadi seseorang dengan pribadi yang jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Karena ya mungkin antibody kamu saat ini gitu, kekuatan kamu saat ini tuh terbentuk dari kemandirian kamu, dari pola pikir kamu, cara memecahkan masalah kamu dari masa lalu. Jadi kayak kamu ke depannya ini jadi seseorang yang jauh lebih kuat dan berani. Jadi seperti itu. Terus di sini kamu jadi lebih kayak ya udah gitu. Kamu lebih dalam artian tuh lebih memikirkan masa depan daripada kamu berpikir tentang bayang-bayang masa lalu yang kurang bagus. Mungkin lika-liku kehidupan kamu yang story kamu dari pas kamu kurang bahagia gitu. Kamu jadi lebih ya udah deh gitu, kita lupakan aja, kita anggap saja gitu sebagai ya intinya tuh kayak kesulitan yang pernah aku lalui gitu. Jadi saat ini aku hanya memikirkan tentang bagaimana gitu saya menjalani hari-hari aku, kehidupan aku ini di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Oke. Terus kita coba ambil tiga kartu tentang kebahagiaan, kabar baik yang akan kamu dapatkan di akhir bulan. Oke, Clarissa akan ambil 3 kartu aja di sini. 1, 2. Karena ini readingan
last mode ya. Jadi kayak minggu terakhir. Di sini kamu akan menjadi seseorang tuh dalam artian tuh kayak apa ya, mungkin merasa seneng, merasa bangga gitu, menjadi seseorang yang benar-benar kayak bisa berprestasi karena apa ya, berprestasi atas apa yang kamu lakukan kemarin gitu. Misal kamu benar-benar bisa bertahan, mencoba bertahan walaupun godaannya gede sama pasangan kamu. Terus buat yang mungkin finansial gitu, kamu dalam artian tuh kayak oke gitu, kamu nggak akan bakalan mengulangi lagi dan kamu akan menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Ini kan namanya juga sebuah prestasi. Terus yang mungkin kayak masih ngerasa sendiri, masih ngerasa jomblo gitu, kamu di sini tuh kayak belajar ikhlas, menyerahkan semuanya apapun yang terjadi tuh sama Tuhan. Jadi ya inilah prestasi yang akan kamu dapatkan. Dan sebisa mungkin buat kamu semuanya harus bisa mempertahankan, kamu harus tetap bisa mengendalikan tentang, kamu harus tetap bisa stabil menjadi yang seperti ini. Terus di sini juga ada kartu sensitivity gitu. Kalau di sini ini lebih strong, lebih kuat yang mungkin memiliki masalah dalam artian tuh kayak baik kamu yang single gitu maupun kamu yang udah memiliki pasangan gitu. Di sini tuh kayak kamu baper sih boleh gitu, bawa perasaan sih boleh, tapi sebisa mungkin jangan terlalu berlebihan gitu, karena hal tersebut terkadang itu akan menimbulkan masalah baru. Misal nih ya gitu, di dalam hubungan kamu fine-fine aja, nggak ada apa-apa, tapi karena saking bapernya kita, saking karena kita bawa perasaan gitu, jadinya itu kita mikir yang enggak, alhasil apa gitu, ada lagi ribut baru, ada lagi masalah baru. Sebisa mungkin buat kita salinglah berpikir positif gitu, saling berpikir positif, memikirkan hal yang positif, karena kebahagiaan atau hal yang positif tersebut akan ngikutin kamu daripada kita mikir yang enggak gitu. Akhirnya ketariklah energi yang enggak tadi. Terus juga di sini saya yakin setiap manusia, setiap insan memiliki keinginan masing-masing, dan setiap orang pasti memiliki mimpi gitu. Dan jangan pernah salah berpikir apabila mimpi gitu ya, mimpinya terlalu tinggi, jangan gitu, karena hidup tanpa mimpi gitu ya, hidup kamu akan bakalan seperti itu aja. Dengan kamu memiliki mimpi gitu, kamu akan ada sesuatu hal yang bakalan kamu kejar gitu, ada sesuatu hal tuh yang bakalan kamu raih dengan mimpi tersebut gitu. Kalau misal hidup nggak memiliki mimpi, kamu nggak punya mimpi, ya udah gitu, berarti hidup kamu jalan di tempat gitu aja gitu. Jadi jangan pernah merasa down gitu ketika ada seseorang yang mimpi lo terlalu tinggi, mimpi kamu terlalu ketinggian atau apa. Jangan pernah down gitu, anggap aja gitu, orang tersebut adalah motivator kita untuk mempercepat kita menggapai mimpi kita. Jadi seperti itu. Dan kita lanjut buat kalian semuanya yang memilih kartu selanjutnya, kartu yang number 2, kartu yang nomor 2. Oke, coba kita lihat. Di sini lebih strong ke heart to heart, tentang hati ke hati. Yes, kabar bahagia yang akan kamu dapatkan di akhir bulan ini. Di sini sih dari kartunya kelihatan ada kartu Three of Cup. Di sini ada kartu The Hermit. Oke. Yes, di sini ada kartu King of Cup. Terus ada kartu Two of Pentacle. Yes, di sini ada kartu Ace of Wands. Kita coba lihat dulu. Oke. Sebentar ada azan, jadi kita jeda sejenak, kita menghormati apapun gitu ya agamanya. Jadi kita jeda dulu, kita lanjutkan sebentar lagi, oke? Oke, lanjut lagi buat kalian yang tadi memilih kartu nomor 2, karena tadi ada azan sempat terjeda, oke? Sesuai dengan tema atau judul video, yaitu tentang kabar baik yang akan kamu dapatkan di akhir bulan ini. Seperti apakah kabarnya? Di sini sepertinya akan ada seseorang yang bakalan mengungkapkan tentang isi hati dia ke kamu.
karena dia itu siapa sih gitu ya. Dia datang tak terduga ya, bisa saja dari teman online kamu, bisa dari orang yang lama dulu suka sama kamu tetapi dia belum pernah mengungkapkan, atau mungkin dia yang saat ini lagi deket dengan kamu tapi dia belum pernah mengungkapkan tentang isi hati dia ke kamu. Jadi di akhir bulan ini atau dalam waktu dekat ini sepertinya akan ada seseorang yang bakalan mengungkapkan tentang isi hati dia ke kamu. Karena bisa dibilang ya, orang ini tuh sepertinya memang kayak ada ketertarikan, ada rasa gitu. Tapi mungkin orang ini flashback ke belakang kemarin tuh kayak belum memiliki kekuatan atau keberanian untuk bagaimana sih gitu cara yang baik gitu untuk mengungkapkan tentang apa yang dia rasa saat ini kepadamu gitu. Jadi bisa dibilang ya kamu merasanya dia ini kenapa ya gitu, kok seolah-olah dibilang suka tapi dia nggak mengungkapkan gitu, dibilang nggak suka tapi dianya itu kayaknya memberikan aku perhatian yang lebih, memberikan sebuah komunikasi yang begitu intens, terus memberikan sebuah ini tuh kayak perhatian gitu. Dan ini kan yang membuat kamu seolah-olah bingung gitu, seolah pikiran kamu ini dibuat berputar-putar sama dia, karena sejatinya gitu kamu nggak tahu sih gitu apa yang sebenarnya dia mau dan apa yang sebenarnya dia inginkan. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa sebenarnya orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak ketika dia deket dengan kamu gitu, orang ini tuh kayak merasa bahwa hati dia itu ngerasa tergetar gitu. Tergetar dalam artian tuh kayak perasaan dia nggak bisa dibohongi kalau misalnya dia memang suka sama kamu. Dan di sini kamu pun juga sepertinya itu merasakan hal yang sama. Tapi di sini kamu itu seolah-olah nggak mau kebaperan dulu gitu. Kamu nggak mau seolah-olah itu seneng-seneng dulu sebelum dia mengungkapkan, karena takut gitu kalau misalnya cinta kamu itu ternyata bertepuk sebelah tangan. Jadi ya udah gitu, kamu lebih memilih diam. Dan di sini kamu juga terkadang itu berharap gitu, sebenarnya apakah gitu ya perasaan dia ini juga sama sih seperti apa yang aku rasakan gitu. Cuman kan di sini memang kamu menunggu momen, kamu berharap kapan gitu nih orang sebenarnya segera mengungkapkan tentang isi hati dia ke kamu. Orang ini bisa dibilang tuh banyak suka ya sama kamu gitu. Banyak suka itu karena banyak hal gitu ya, selain mungkin kamu orangnya sederhana gitu, kamu orangnya juga bisa dibilang tuh masih memiliki iman. Terus kamu juga orang ini suka dengan kepribadian kamu, sikap kamu, yang artinya tuh kamu kan orangnya itu tipe seseorang yang pekerja keras, orangnya mandiri, tidak terlalu suka bercantik-cantik atau bermanja-manja ria gitu. Yang penting kamu orangnya itu kayak oke gitu. Di usia kamu yang sekarang ya sebenarnya masih banyak seseorang yang mungkin tuh kayak dia udah dewasa tapi dia belum bisa bener-bener dewasa. Dan salah satu hal yang membuat dia jadi tertantang atau tertarik untuk mengenal kamu adalah tentang kepribadian kamu, kemandirian kamu ini loh, yang intinya tuh menurut dia itu ngerasa unik gitu. Terus juga bisa dibilang kamu orangnya sederhana gitu. Jadi ya udah gitu, apa yang ada di dalam diri kamu yang melekat di badan kamu, kamu syukurin. Itu adalah satu hal yang membuat dia itu semakin tertantang untuk ngerasa ingin memiliki kamu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini tuh walaupun bukan berarti dia nggak pernah pacaran ya gitu, tapi ngerasanya gitu kamu adalah pandangan pertama dia, yaitu seseorang yang benar-benar mampu gitu ya menggetarkan hati dia, itu cuma kamu aja di sini gitu. Dan orang ini juga bisa dibilang tipe orang yang romantis gitu. Orang itu kayak saat ini tuh sedang mempersiapkan banyak hal gitu, dalam artian tuh bagaimana ya gitu cara yang terbaik untuk mengungkapkan tentang isi hati aku ini sama si dia, bagaimana ya cara aku ini biar mungkin terlihat perfeksionis gitu. Jadi kayak orang ini saat ini tuh lagi panik nih gitu, lagi panik untuk mencari sesuatu hal gitu ya untuk dia persiapkan buat mengungkapkan tentang isi hati dia ke kamu. Terus bisa dibilang orangnya memang ya akhir-akhir ini tuh memang lagi deket banget sih sama kamu gitu, lebih intens lah gitu. Mungkin kamu udah kenal dia udah lama sih, tapi kayak komunikasi yang bener-bener melekat terjalin gitu kayaknya akhir-akhir ini gitu. Jadi yang seolah-olah kamu jadi berpikir nih semakin kuat gitu argumentasi kamu bahwa dia memang memiliki perasaan atau memendam suka sama kamu. Orangnya juga dalam diam suka ngerasa cemburu. Terkadang kalau misalnya kamu cerita sama
cerita tentang orang lain, cerita tentang masa lalu kamu, mantan kamu. Terkadang orang ini suka ngambek-ngambek sendiri gitu, dan kamu nggak ngerti gitu sebenarnya kenapa sih nih doi gitu, sebenarnya apa sih keinginan dia gitu. Orang ini bakalan mengungkapkan tentang isi hati dia ke kamu. Dan kalau misalnya di sini kamu seorang cowok gitu, dan di sini tuh kamu bakalan ngerti gitu, dalam artian tuh tentang isi hati dia ke kamu. Mungkin yang selama ini bagi kamu masih menjadi sebuah teka-teki atau tanda tanya gitu, dalam artian tuh kayak misteri dalam hidup yang sebenarnya kamu ini ingin tahu gitu tentang perasaan dia ke aku ini seperti apa sih gitu. Kamu akan mengetahuinya bahwa sebenarnya dia itu memiliki perasaan juga sayang sama kamu, memiliki perasaan suka sama kamu, karena posisi dia kan seorang cewek gitu. Jadi nggak mungkin dong gitu seorang cewek akan mengungkapkan tentang isi hati dia ke kamu. Jadi kayak di sini nantinya gitu, tanpa dia sadar gitu, kamu nantinya tuh akan tahu tentang perasaan dia gitu, aslinya ke kamu itu seperti apa, rasa sayangnya ke kamu, rasa sukanya ke kamu akan lihat hal tersebut. Hmm, terus di sini aku lihat secara general baik laki-laki maupun perempuan sama. Di sini tuh yang jelas aku bakalan melihat bahwa di bulan ini, di akhir bulan ini akan ada sebuah momen yang indah. Dalam artian tuh mungkin yang kemarin tuh kamu masih belum mendapatkan sebuah ketidakpastian, kamu masih dalam artian tuh terjebak dalam situasi yang benar-benar membuat kamu pusing, merasa berputar-putar gitu. Akhirnya momen yang kamu tunggu-tunggu datang juga gitu. Seseorang yang benar-benar kamu impikan gitu. Ternyata sama-sama saling mengungkapkan tentang perasaannya masing-masing. Dan di sini aku ngelihat sih bahwa seolah-olah kamu jadi, ya mungkin kamu kayak ngerasa nggak percaya gitu, tapi di sini tuh yang membuat kamu ada rasa yang kayak ngerasa seneng, happy, bahagia, campur aduk jadi satu. Dan di sini energinya positif ya, dalam artian tuh kayak memang tuh kayak gini loh, yang mungkin bagi kamu gitu itu sebuah halusinasi atau sebuah ininya tuh fantasi, dalam artian kamu bisa bersatu dengan dia gitu, yang mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kayak masih sebuah angan dan mimpi gitu. Ini kedepannya ini bakal menjadi kenyataan, kamu dan dia akan dipersatukan dalam ikatan tali cinta. Terus juga di sini aku melihat bahwa di sini aku melihat ya, ini kalau masalah zodiak yang paling kuat di sini tuh Aquarius ya, kelihatan Aquarius di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain, Aquarius sama Cancer di sini lebih kelihatan. Terus juga bisa dibilang tuh gini sih gitu. Sebenarnya kamu pun juga dalam diam itu suka memikirkan dia gitu. Jadi dia memikirkan kamu dan kamu juga memikirkan dia. Jadi kayak sama-sama saling memikirkan satu sama lain. Terus bisa dibilang orang di sini tuh yang saya lihat ya, orang yang bakalan mengungkapkan atau orang yang bakalan kamu tahu tentang isi hati dia gitu. Orang ini orang yang paling bisa ngertiin kamu nantinya, karena bisa dibilang tuh kayak orang ini udah bener-bener intinya tuh deket dengan kamu ini bener-bener melalui proses ya. Jadi bukan 1 hari 2 3 hari kenal kalian jadian, bukan, tetapi bener-bener melewati proses terlebih dahulu nih gitu. Artinya kan antara kamu dan dia kurang dikitnya gitu udah saling tahu lah tentang sifat masing-masing, apa keinginan dan harapan itu kan udah tahu. Jadi orang yang paling ngertiin tuh saya yakin tuh orang ini gitu. Terus bisa dibilang orangnya sih selalu merendah ya, dalam artian tuh kayak walaupun orangnya sih perfeksionis gitu, ketika mungkin dalam artian tuh kayak sebenarnya banyak hal yang kayak kamu puji dari dia gitu, tapi orangnya selalu merendah gitu. Orang ini tidak ingin terlalu dalam artian tuh menunjukkan keperfeksionisan dia, karena orang ini tuh berprinsip gitu, semuanya ini hanyalah titipan. Terus aku juga di sini melihat bahwa bisa dibilang orangnya sih memang orangnya pendiam ya gitu. Orangnya pendiam, tetapi orang ini memiliki sisi kelembutan dan kesabaran. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, wah ini adalah idaman para perempuan. Kalau misalnya dia seorang cewek gitu, ya dia adalah seseorang yang memang dicari sama laki-laki gitu. Karena kan dalam artian tuh sulit juga gitu mencari seseorang perempuan tuh yang benar-benar sabar, yang sesuai dengan keinginan hati dia. Terus aku juga di sini ngelihat juga bahwa sepertinya tuh kayak kamu akan dalam artian tuh cinta setelah dia mengungkapkan tentang isi hati dia ke kamu gitu. Ini tuh akan menjadi sebuah ini tuh perkembangan cinta dalam kehidupan kamu itu yang benar-benar cukup bagus ya. Dalam artian tuh kayak gini loh, kamu akan merasakan dampak perubahan cinta yang belum pernah kamu rasakan tuh sama orang yang bakal mengungkapkan tentang isi hati dia ini gitu. Terus orangnya juga dalam artian tuh kayak nggak pernah memandang rendah diri kamu gitu.
sekalipun mungkin masa lalu kamu apa gitu, kamu pernah melakukan apa, sesuatu hal yang apa gitu, dia tidak pernah merendahkan diri kamu sama sekali. Karena bagi dia gitu, dia udah ngerasa cukup sayang sama kamu, ngerasa cukup kagum sama kamu, itu udah cukup gitu. Jadi buat kamu sih nggak perlu terlalu jadi orang lain. Dan aku juga ngelihat sih bahwa sebenarnya orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak dia baru kenal sama kamu, tapi hati orang ini tuh kayak udah ngerasa tervibrasi gitu loh, bahwa kayak dia ini yakin gitu suatu saat nanti gitu kita bakalan bisa jadian nih gitu. Jadi yang kayak soal seperti itu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orangnya sih orang yang dalam artian tuh selain pendiam, tapi orangnya sih orang yang smart ya, dalam artian tuh kayak paling enak lah gitu diajak untuk masih itu memberikan solusi gitu. Terkadang kamu juga meminta solusi dan pendapat aja sama dia gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini tuh dalam artian tuh banyak memberikan warna dalam kehidupan cinta kamu nantinya gitu. Yang semula mungkin cinta kamu udah ngerasa redup nih, harapan kamu flashback ke belakang kemarin udah ngerasa redup gitu. Tapi setelah dia mengungkapkan tentang isi hati dia ke kamu gitu, kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan atau aura warna baru di dalam kehidupan cinta kamu. Dan orang ini orang yang banyak berkontribusi sama kamu sih. Dalam artian itu apa? Ya mungkin orang ini tuh banyak berbuat baik, bantu nolong kamu gitu, suka ngeringankan tangan kamu gitu. Selagi dia pasti bisa bantu, ya dia bakalan bantu. Terus juga di sini bisa dibilang orang ini orang yang paling banyak intinya tuh kayak menerima curhatan kamu. Terus orangnya bisa dibilang juga orang ini tuh tipe seseorang yang orangnya tuh kayak paling bisa ngejaga hati dan kesetiaan gitu. Tetapi sekali orang ini dikecewakan ya sudah gitu, maka harapan dia udah sirna gitu. Terus orang ini juga memiliki sebuah pemikiran imajinasi tentang masa depan yang cukup bagus ya. Dalam artian tuh kayak orang ini nggak pernah memikirkan tuh yang aneh-aneh gitu. Pikiran dia yang aneh-aneh itu hanya untuk masih itu memikirkan andaikan gitu. Misal kita di masa depan ini memiliki ini gitu, pasti kita seneng ya, happy ya gitu. Misal kita melakukan sebuah rencana apa gitu, pasti dia bakalan seneng. Jadi kayak orang ini memiliki imajinasi yang tinggi tentang masa depan. Jadi orang ini tuh tahu lah gitu mana yang harus dia lakukan di masa depan dan mana yang tidak. Terus orang ini bisa dibilang orang yang paling bisa suka buat kamu ngerasa senyum, ngerasa tertawa, senyum gitu, senyum lepas gitu ketika kamu mungkin ngerasa suntuk, ngerasa galau. Ketika kamu teleponan sama dia, menjalin komunikasi sama dia, maka rasa suntuk dan pening kamu itu jadi hilang karena tergantikan sama dalam artian tuh nih orang bisa bikin kamu ketawa banget gitu, tersenyum banget. Terus orang ini bisa dibilang tuh kayak orang yang susah untuk ditebak. Dalam artian tuh kayak kamu nggak akan tahu gitu tentang kedalaman hati dia ke kamu itu seperti apa gitu. Ya mungkin kamu menebak-nebak sih bisa gitu, tapi untuk mengetahui tentang kedalaman hati dia yang sesungguhnya gitu, kamu di sini akan ngerasa kesulitan karena bisa dibilang tuh kayak orang ini susah ditebak gitu. Terus bisa dibilang orang ini juga orang yang bagaimana ya, bisa dibilang tuh kayak tahu gitu bagaimana cara dia gitu, bagaimana sih cara dia ini untuk bikin kamu kayak ngerasa bahagia gitu. Walaupun cara dia itu sebenarnya bisa dibilang sederhana gitu, tapi di sini kamu akan merasakan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ini ada di tangan dia ini gitu. Jadi kayak bagaimana ya, intinya tuh kayak kamu ngerasa senang, ngerasa bahagia ini ya sih sama dia ini, karena orang ini tuh kayak orang yang paling bisa buat kamu bahagia. Terus orang ini juga orang yang dalam artian tuh orangnya serius, nggak suka main-main. Jadi ketika kamu menjalin hubungan sama dia gitu, jadi kayak seolah-olah orang ini tuh kayak kamu pergi aja kalau apabila kamu hanya main-main gitu. Karena sebenarnya keinginan dan harapan dia terbesar dia itu ingin gitu menjalin hubungan tuh yang serius gitu, yang serius bener-bener bisa diandalkan, bener-bener sesuai dengan keinginan dia gitu. Dan dia merasa kecewa dan merasa marah apabila dalam artian tuh kayak dia dekat dengan seseorang tapi kayak dia ini nggak serius gitu, hanya digunakan sebatas dalam artian tuh kayak seneng-seneng aja gitu. Dia pasti bakal marah dan kecewa. Dan aku juga ngelihat di sini ada kartu The Hermit. The Hermit itu menggambarkan tentang orang ini tuh tipe seseorang yang terkadang itu suka sih, dalam artian tuh ingin tahu gitu sebenarnya, tapi nggak langsung gitu. Tahu nggak sih, ada seseorang tuh yang terkadang itu ingin tahu tentang kehidupan kamu. Kan biasanya ada yang belak-belakan gitu, masa lalu kamu seperti apa sih gitu. Tapi kalau kalau orang ini nggak gitu, nggak ada keinginan buat nanyain kamu tentang
sebenarnya story kehidupan cinta kamu yang dulu itu seperti apa, tapi orang ini tuh kayak ngerasa tertantang, sebenarnya ingin tahu gitu. Jadi kayak terkadang kamu dapat merasakan ya gelogat dari dia gitu, sebenarnya orang ini tuh ingin tahu ya gitu tentang story of love aku di masa lalu atau bagaimana gitu, tapi orang ini nggak pernah mengungkapkan akan hal itu ya. Terkadang mungkin orang ini suka sih gitu, curi-curi pandang di sosmed kamu, lihat-lihat mungkin di IG kamu gitu tentang masa lalu kamu, tentang bagaimana gitu. Cuman orang ini nggak pernah transparan gitu, nggak pernah belak-belakan ngomong jujur gitu apabila dia ingin tahu tentang kehidupan kamu di masa lalu itu seperti apa. Terus di sini karena ada kartu King of Cup gitu, kartu King of Cup tuh yang artinya, jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh tipe seseorang yang tahu nggak sih gitu. Eh, orang yang sabar tuh kan ada batasnya, dan tahu nggak sih gitu orang yang sabar ketika marah itu kayak apa. Jadi orang ini tuh ketika dia sedang marah gitu, orang ini tuh lebih memilih diam tanpa bersuara. Berarti orang ini tuh ada sesuatu yang bikin dia tuh ngerasa kecewa, entah nggak suka entah marah gitu. Jadi ini seperti itu. Dan aku juga ngelihat bahwa orang ini tuh tipe seseorang yang nggak suka, ini sama ya, antara karakter kamu dan karakter dia itu sama. Ketika kamu bikin sebuah planning atau sebuah janji gitu dan udah diatur beberapa hari, kemudian setelah hari H gitu tiba-tiba lo cancel nih gitu, nah orang ini pasti bakalan kecewa berat, bakalan ngerasa marah, dan terkadang butuh waktu lama sih buat dalam arti itu bisa menstabilkan emosi dia. Karena bisa dibilang orang ini tuh orang yang paling dalam artian tuh apa ya, nggak suka, dalam artian nggak suka gitu loh ketika dia udah bikin planning gitu ternyata planning dia itu di cancel atau digagalin, dia pasti bakalan marah. Terus aku juga melihat bahwa prinsip hidup dia ini penuh dengan pertimbangan. Jadi tahu nggak sih gitu, jadi kayak apapun yang bakalan dia lakukan gitu otomatis pasti dia bakalan membalancekan atau menyinkronkan tentang hati dan pikiran dia, apakah ini sesuai nggak sih sama dia atau ini cocok nggak sih sama dia. Karena dia nggak ingin gitu, dalam artian tuh kayak menjalani sesuatu itu kayak langsung tindakan gitu tanpa berpikir panjang. Karena orang ini tuh suka mempertimbangkan segala sesuatu hal ya, baik mencari jodoh, baik mencari pekerjaan, mencari hobi gitu, pasti dia pikirkan terlebih dahulu, nih bermanfaat nggak, nih dampaknya apa gitu, nih orang cocok nggak untuk aku gitu. Jadi bener-bener dia balance kan. Terus orangnya bisa dibilang tuh tipe seseorang yang dalam artian tuh nggak mudah terpengaruh sama orang lain gitu, sekalipun mungkin ada seseorang yang berusaha gitu ya, mungkin tuh kayak jelek-jelekin kamu gitu, tapi nggak berlaku bagi dia. Karena tipe prinsip dia itu tipe seseorang yang filternya itu paling tebal banget gitu. Jadi tahu nggak sih gitu ketika ada seseorang yang mungkin nggak berlaku cuma kamu aja tapi buat siapapun gitu, yang berusaha menghancurkan pertemanan dia atau bagaimana gitu, dia memfilter terlebih dahulu, bener nggak sesuai dengan realita, nggak sesuai dengan kenyataan nggak gitu. Kalau misalnya hanya sebatas omongan gitu, kayaknya nggak berlaku deh untuk dia. Terus aku juga ngelihat di sini ada kartu Ace of Wands gitu. Kartu Ace of Wands di sini menggambarkan tentang, tahu nggak sih orang ini tuh orang yang dalam artian tuh keinginan dia itu penuh dengan ambisi gitu. Jadi kayak nggak ada seseorang tuh yang bisa mematahkan semangat dia. Jadi orang ini tuh bakalan terus ngejar apabila segala sesuatunya itu belum bisa dia dapatkan. Jadi ya otomatis ya udah gitu, dia bakalan ngejar terus sampai dia benar-benar mendapatkan apa yang sesuai dengan harapan dan keinginan dia. Walaupun dia ngerasa pedih, walaupun hal itu ngerasa pedih, perih gitu, tapi orang ini nggak bakalan dalam arti itu melepaskan genggaman sebelum dia mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan. Sebenarnya orangnya sih bagus sih, jadi kayak nggak gampang gitu ya seseorang itu yang mudah ngedownkan dia, mematahkan semangat dia gitu. Bisa dibilang tuh kayak nantinya kamu akan banyak gitu ya, dalam artian tuh mengcopy gitu ya, mengcopy tentang kepribadian dia dan kamu aplikasikan ke dalam kehidupan kamu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa memang orang ini tuh terkadang itu terlihat ceria, terkadang terlihat datar gitu. Memang ini adalah cara orang tersebut. Jadi bisa dipastikan tuh kayak orang ini mood dia tuh kadang berubah-ubah gitu. Tapi di sini kamu harus bisa ngertiin dia gitu. Dalam artian tuh sebenarnya cara menjalin hubungan dengan dia ini sederhana sih gitu. Cukup dalam artian tuh berikan dia support dan dukungan, maka dia akan ngerasa senang. Terus juga di sini ada kartu The Hermit yang artinya di sini tuh memang orangnya tuh dia tuh suka sebenarnya tuh ingin mengetahui tentang story of love kamu itu seperti apa, masa lalu kamu itu seperti apa. Tapi kan dia nggak pernah
maksudnya tuh kayak berusaha ngipoin, mencari tahu, yang bener-bener kayak nanya kamu, maksa-maksa kamu gitu. Karena sejatinya ini orang gitu, dia tidak suka terlalu dikepoin gitu. Jadi ya udah gitu, kalau misalnya dia pasti bakalan cerita-cerita sendiri apabila dia udah ngerasa siap gitu. Terus aku di sini ngelihat ada kartu King of Cup lagi ya di sini, namun energinya berbeda. Di sini aku melihat gambaran tentang iya, memang orangnya sih sabar. Orangnya ya memang bisa dibilang tuh kayak sabar dia tuh di atas rata-rata. Tapi ketika kamu marah gitu, kamu bakalan ngelihat tentang ya itu, kamu lihatnya itu juga serem sendiri gitu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini tuh orang yang tidak pernah menyesali apapun, masih itu tindakan yang pernah dia lakukan gitu. Tahu nggak sih? Karena apa, orang ini tuh kayak di dalam hidup dia udah, dalam artian tuh kayak udah dipagari sama prinsip gitu. Jadi kayak orang berprinsip kan seperti itu, dia tidak akan pernah menyesali apapun yang sudah dia lakukan karena dia udah memikirkan nih jauh-jauh hari sebelum-sebelumnya gitu. Terus di sini juga ada kartu Ace of Wands. Kartu Ace of Wands di sini menggambarkan tentang sebenarnya orang ini pun juga tipe seseorang yang memang dia orangnya ringan tangan gitu, orangnya suka membantu, ringan tangan. Tapi orang ini tuh nggak ingin tahu gitu loh, ketika mungkin orang ini tuh bantu siapa ya, mungkin bantu kamu, bantu bantu orang lain gitu, dia tidak pernah ini loh aku udah bantu kamu, ini loh aku udah bantu kalian gitu. Orang ini nggak pernah lihat seperti itu, bahkan yang kayak cenderung kayak menyembunyikan gitu ya bantuan dia itu dari orang lain. Jadi kayak nggak boleh ada orang lain tuh yang tahu kalau misalnya dia bantu kamu atau dia bantu temen dia. Orangnya sih seperti itu ya, jadi orangnya bagus sih, dalam artian tuh kayak tidak ingin mencari predikat gitu. Orang ini tuh hanya mencari penilaian Tuhan aja gitu. Terus di sini kita coba buka 3 kartu. Oke. Kabar bahagia yang akan kamu dapatkan di akhir bulan ini. Wow. Priorities, ada kartu live review. Yes, terus moon cycles. Oke. Di sini aku melihat bahwa intinya tuh kayak bagaimana ya, prioritas tuh menggambarkan tentang kayak kedepannya gitu. Kamu mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kayak mungkin pernah yang ngerasa menjalin hubungan tuh tapi kayak nggak pernah diprioritaskan, dan sepertinya gitu ketika orang ini gitu hadir di dalam kehidupan kamu, kamu bakal ngerasakan sebuah energi bahwa itu tuh kamu paling seseorang itu yang diprioritaskan sama dia. Terus di sini juga ada kartu live review juga, yang artinya tuh kayak orang ini sebenarnya tuh kayak ya bener sih gitu, dia ingin tahu tentang story of love kamu, kehidupan kamu dari past life kamu itu seperti apa. Tapi sejatinya orang ini tuh tidak ingin mencari tahu apabila kamu merasa sakit, merasa nggak ingin mengungkap gitu ya tentang masa lalu kamu itu kayak apa. Jadi ya udah gitu, kalau misalnya kamu nggak mau ya udah gitu. Terus di sini juga ada kartu moon cycles gitu. Moon cycles tuh yang artinya untuk orang ini sih menurut saya sih orang yang baik ya, dalam artian tuh asalkan jangan dikecewakan gitu. Jadi sebisa mungkin kamu di sini harus bisa menjaga hati dan perasaan kamu biar dia nggak ngerasa apa ya, dalam artian tuh kayak nggak ngerasa dikecewakan. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat kalian semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Kita coba lihat kartu yang nomor 3. Oke. Yaitu tentang kabar bahagia yang akan kamu dapatkan. Di sini ada kartu Knight of Pentacle. Oke, yang kedua ada kartu Ten of Pentacle. Ada kartu Knight of Cup. Terus ada kartu Four of Swords. Ada kartu Two of Pentacle.
Oke. Hmm, yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, oke? Kabar bahagia yang akan kamu dapatkan di akhir bulan ini seperti apa? Sepertinya di sini akan ada sebuah pencapaian atau keinginan yang nantinya akan kamu dapatkan hasil dari kerja keras dan kesabaran kamu selama ini dalam menjalani kesulitan ataupun hidup. Dan di sini aku melihat bahwa sepertinya tuh yang flashback ke belakang kemarin memang kamu berpikir keras ya, dalam artian tuh eh kenapa ya, dalam arti itu kamu terjebak dalam situasi yang sulit tapi kamu belum nemu juga nih jalan keluarnya. Dan bisa jadi di akhir bulan ini kamu akan menemukan sebuah titik terang gitu dari masalah ataupun kesulitan yang flashback ke belakang kemarin menjadi belenggu di dalam hidup kamu. Terus aku juga di sini tuh melihat bahwa sepertinya di sini tuh nantinya gitu kamu akan mendapatkan sebuah apa ya, dalam artian tuh kayak ini loh, misal gitu kamu di sini menginginkan seseorang, dalam artian itu seorang kekasih gitu, misal nih ya gitu, kamu seorang kekasih ya dalam waktu dekat ini sepertinya gitu, bisa di akhir bulan ini, bisa di awal bulan ini akan ada seseorang yang mencoba deket dengan kamu gitu. Tapi di sini tuh kayak nantinya gitu, dia ini benar-benar dalam artian tuh seseorang yang benar-benar bisa menggetarkan hati kamu gitu. Kalau misalnya keinginan kamu ingin, maksudnya tuh kayak kenapa ya gitu, aku udah bekerja keras tapi hasil aku kok segini-gini aja gitu. Ya mungkin dalam waktu dekat ini gitu kamu akan mendapatkan penghasilan gitu yang intinya tuh yang kayak ada tambahan sedikit yang mungkin gitu, yang intinya tuh kayak ada penambahan gitu daripada yang flashback flashback ke belakang kemarin tuh kayak nggak ada. Terus juga di sini mungkin yang kayak kemarin tuh kamu masih dalam artian tuh masih mungkin merasa belum bisa sukses, masih merasa gagal, masih merasa belum berhasil gitu. Setelah kamu mencoba bangkit dan berusaha mencoba berkali-kali gitu, akhirnya tuh kayak kamu bener-bener apapun yang kamu inginkan dan kamu harapkan tuh ternyata bisa tercapai gitu. Terus aku juga di sini tuh ngelihat sih bahwa nantinya itu kamu juga akan mendapatkan sebuah ide-ide baru gitu. Mas ya tuh kayak ide-ide baru itu apa sih gitu. Ya ide-ide yang nantinya itu akan kamu gunakan atau aplikasikan di masa yang akan datang gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak mungkin kamu kemarin tuh kayak tipe seorang tuh yang dalam artian tuh kayak udah nggak bisa mikir, masalah juga berjubel gitu. Terus juga di sisi lain gitu, kondisi asmara maupun apapun kamu udah bener-bener kacau gitu. Dan mungkin di akhir bulan ini gitu, saya lihat bahwa sepertinya itu akan ada sebuah pencerahan atau cahaya baru yang datang dalam kehidupan kamu, untuk dalam artian itu kayak ini loh, hasil dari kerja keras kamu selama ini loh hasil dari kesabaran kamu selama ini. Intinya tuh kayak kamu akan dibuah reward dari Tuhan gitu, karena kamu bener-bener mau bersabar dan mau berusaha, karena kan kamu orangnya tuh kayak nggak pantang semangat, nggak pantang menyerah gitu. Jadi itu adalah hadiah yang diberikan Tuhan karena hasil dari kerja keras dan kesabaran kamu selama ini. Terus di sini kamu juga jadi orang tuh lebih bisa memiliki apa ya, memiliki kemampuan gitu, kamu jadi tahu nih gitu membedakan mana seseorang teman yang tulus, mana seseorang yang busuk, dan mana calon pasangan yang benar-benar bisa ngebawa kamu ke serius dan mana yang tidak gitu. Karena mungkin ya kamu terbentuk menjadi seseorang yang lebih smart itu karena kamu bener-bener apa ya, dalam artian tuh kayak kamu udah menjalani prosesi hidup ini bener-bener yang kayak berliku-liku tahapannya gitu. Terus aku juga ngelihat sih bahwa di sini tuh kayak bener-bener apa ya, dalam artian tuh walaupun banyak, intinya tuh walaupun banyak seseorang tuh yang mungkin menjatuhkan kamu, mengedonkan kamu, banyak seseorang itu yang mungkin tuh kayak nggak mendukung kamu buat itu kamu berbahagia atau berhasil gitu. Tapi di sini tuh kayak kamu tetap gitu, kamu nggak mendengarkan omongan-omongan tersebut. Kamu yakin sama satu tujuan bahwa kamu nantinya tuh akan bisa bahagia dan berhasil dengan cara kamu sendiri gitu. Entah walaupun orang ngomong itu ngomongin mencaci maki kamu apa, walaupun orang itu kayak nyalain kamu apa gitu, tapi kamu di sini tetap berpikir positif bahwa kamu bisa berbahagia dengan cara kamu tersendiri. Dan aku juga ngelihat sih bahwa di sini tuh dalam artian tuh kayak kamu memiliki masa depan yang cukup bagus juga, masa depan yang cukup terang. Walaupun saat ini belum kamu dapatkan secara real gitu. Tapi aku di sini melihat gitu, ada sebuah cahaya atau energi yang positif di sini yang saya tarik gitu. Kamu nantinya gitu, entah setelah kamu menikah, entah setelah beberapa tahun gitu. Di sini kamu akan menjadi orang yang berhasil.
Terus bukan cuma itu saja, kamu akan didampingi juga sama seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia, bisa banyak berkorban untuk kamu, dan ini tuh benar-benar bisa untuk diajak susah seneng bareng. Terus di sini aku juga ngelihat ada kartu Knight of Pentacle gitu. Knight of Pentacle tuh akan ada sebuah tawaran yang besar juga gitu di akhir bulan ini. Tawaran besar apa? Ya mungkin pekerjaan baru atau mungkin pekerjaan tambahan yang akan membawa kamu dalam artian tuh kayak, ya ini adalah sebuah mungkin tuh kayak sebenarnya hal yang nggak kamu duga-duga sih gitu. Mungkin tuh kayak yang berada di set plan kamu gitu, karena mungkin tujuan kamu ini fokus ingin bekerja atau fokus sama satu satu tujuan ini. Tetapi di sini aku melihat itu akan ada sebuah tawaran baru yang nantinya ini tuh akan menjadi sebuah jalan jembatan buat kamu menuju kesuksesan. Terus di sini kan juga ada kartu Ten of Pentacle gitu. Ten of Pentacle di sini tuh menggambarkan tentang di sini tuh kayak gini loh. Artinya tuh kayak nantinya kamu akan banyak merasa bersyukur, dalam artian tuh walaupun gini, kamu nggak pernah dalam artian tuh kayak mencaci maki orang yang bener-bener ngerendahin kamu, mencaci maki orang yang bener-bener kayak nggak mungkin kamu menghayal, yang intinya tuh kayak berusaha merendahkan kamu gitu. Kamu cukup tipe seseorang yang akan membalas gitu ya. Membalasnya itu bukan dengan cacian tetapi dengan prestasi dan apa yang kamu capai. Jadi seperti itu. Jadi yang kayak oke, untuk saat ini kamu benar-benar ngerasa bersabar aja gitu. Tapi nanti next ke depan gitu, coba lo lihat gitu. Lo lihat sendiri gitu. Gue bakalan dalam artian tuh maki-maki kamu dengan makian prestasi. Jadi seperti itu. Kamu itu tipe seorang yang seperti itu sih. Jadi kayak bukan tipe orang yang ada seorang yang nggak suka sama kamu, berkata buruk sama kamu nanggepin. No, bukan kamu banget itu. Kamu bakalan dalam artian itu kayak balas itu semuanya itu dengan prestasi aja gitu. Jangan dengan makian gitu. Terus juga di sini maka keberuntungan-keberuntungan lain pun juga akan mengikuti kamu. Di sini tuh ada kartu Knight of Cup gitu. Kartu Knight of Cup tuh di sini tuh menggambarkan tentang kalau masalah hati dan masalah cinta perasaan gitu. Bahkan ada banyak seseorang itu yang nantinya bakalan memberikan hati dan perasaan dia ke kamu. Cuman di sini sih aku melihat bahwa kamu ini tipe seseorang yang kamu nggak munafik sih gitu. Kamu bakalan mengatakan suka apabila suka dan kamu bakalan mengatakan nggak suka apabila nggak suka. Jadi ya kamu ngelihat aja gitu, di antara beberapa orang yang memang suka sama kamu akan milih gitu mana yang terbaik buat kamu. Karena kamu berprinsip bahwa hidup ini bukan uji coba gitu. Kamu benar-benar mencari yang satu untuk selamanya. Jadi kamu berusaha mencari yang benar-benar sesuai hati dan keinginan kamu. Sampai benar-benar aku melihat sih bahwa nantinya orang yang akan datang tersebut, salah satu di antara mereka yang akan kamu pilih akan dalam artian tuh kayak menjemput kamu, akan mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Jadi ya mungkin kamu dan dia nggak membutuhkan waktu lama-lama buat pacaran ya. Karena apa gitu? Di sini Clarissa melihat bahwa di sini tuh kayak apa ya, intinya tuh kayak ini adalah kayak udah waktu buat kalian gitu loh, masih itu untuk merit gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak kalian berdua nggak butuh waktu lama pacaran. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa ya mungkin gitu kamu kayak setelah mungkin orang ini hadir gitu, kamu nggak langsung percaya, nggak langsung yakin sih gitu. Tapi setelah dia bener-bener banyak berkorban gitu, banyak berkorban untuk kamu, bener-bener menunjukkan keseriusan dia sama kamu gitu, akhirnya tuh kayak kamu berhasil luluh juga di tangan dia. Dan di sini aku juga melihat bahwa di sini tuh kan ada kartu Knight of Cup gitu. Knight of Cup tuh yang artinya bener-bener apa ya, dalam artian tuh kayak ini ada salah satu di antara pilihan kamu nantinya yang bakalan bener-bener berani gitu ya bilang ngajak kamu serius. Itu adalah salah satu hal tuh yang membuat kayak ngerasa hati kamu ngerasa bergetar untuk mempertahankan hidup bersama dia. Jadi seperti itu. Terus di sini gitu ya, apa yang kamu lakukan flashback ke belakang kemarin sih menurut saya sih udah bagus gitu. Kamu mencoba gitu nggak merespon seseorang yang berusaha menjatuhkan kamu, tapi kamu berusaha gitu ya membalas mereka itu dengan prestasi. Jadi hal tersebut sih hal yang bagus ya. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa di sini tuh kayak gini loh. Dalam artian tuh sekalipun gitu ya, kamu nantinya tuh menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses gitu. Tapi kamu nggak boleh sekali-sekali kayak merasa sombong gitu. Terus di sini juga ada kartu Knight of Cup gitu. Knight of Cup tuh yang artinya eh di sini tuh kayak Knight of Cup itu adalah kamu nantinya itu akan ngerasa banyak bersyukur sama Tuhan gitu. Karena kayak dalam artian tuh apa yang kamu dapatkan gitu ternyata
masih itu kayak kesulitan yang pernah kamu alami di masa lalu gitu. Ternyata kamu mendapatkan hasil yang benar-benar setimpal gitu, hasil yang benar-benar komplit gitu. Dan kamu pun juga itu tuh kayak bisa merasa duduk dengan tenang gitu, merasa menjalani aktivitas dengan nyaman karena apa yang kamu inginkan ternyata bisa juga kamu capai. Jadi seperti itu. Terus di sini buat kamu sepertinya nantinya itu akan ada banyak ide-ide gitu, ide-ide positif yang nantinya itu bakalan kamu gunakan untuk membangun karir dan kesuksesan kamu lagi. Karena kamu itu tipe seseorang yang ulet sih menurut aku gitu. Tapi terkadang ya namanya mental manusia gitu. Terkadang ada seseorang yang berusaha menjatuhkan kita, terkadang kita itu kayak sontak gitu, kayak merasa hati kita itu tergetar gitu. Tapi bagaimanapun juga gitu, kamu jangan merasa takut sama sebuah gertakan sih gitu. Kamu harus bangkit dan ngerasa percaya diri gitu, bahwa apa yang kamu jalani ini kedepannya ini bakalan membuahkan hasil, dan kamu bakalan bisa membungkam orang-orang yang bener-bener dalam artian tuh kayak dulu pernah menyudutkan kamu gitu. Terus di sini juga ada kartu clear audience gitu. Clear audience tuh dalam artian ya kedepannya tuh kamu pun juga sesibuk-sibuknya kamu nantinya gitu, kamu juga harus bisa berguna untuk keluarga kamu. Keluarga siapa ya? Keluarga kecil kamu maupun keluarga besar kamu gitu. Terus di sini juga ada kartu prioritas gitu. Kartu prioritas tuh yang artinya sebisa mungkin gitu, kamu dan pasangan kamu harus bisa sama-sama menjaga hati dan perasaan gitu. Jadi jangan pernah dalam artian tuh kayak apa ya, harus sama-sama imbang gitu loh, sama-sama mencintai dan sama-sama dicintai. Terus di sini juga ada kartu overcoming difficulties gitu. Kartu overcoming difficulties itu yang artinya mm, walaupun hal ini tuh kayak dalam artinya tuh akan menjadi sebuah kisah yang cukup panjang yang bakalan kamu jalani gitu ya, kisah hidup kamu yang panjang, tapi ini tuh akan menjadi sebuah kisah cinta yang bagus gitu ya, yang bagus untuk diceritakan, mulai dari kamu masa sulit, masa menjemput kebahagiaan, sampai benar-benar bahagia datang membawa kamu, sampai benar-benar kamu dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar tulus dan sayang sama kamu, sampai benar-benar ngajak merit kamu gitu. Ini kan dalam artian tuh sebuah pencapaian yang benar-benar kamu dapatkan hasil dari kesabaran kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di private trading atau personal trading, kalian semuanya bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Sampai jumpa ya di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa untuk di-like, kemudian di-share di seluruh media sosial kalian, biar teman-teman semuanya yang nggak tahu biar pada tahu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu disertai sama Tuhan. Dadah, terima kasih.